WSBK Mandalika 2023 digelar Maret. MGPA pastikan tidak ada perbaikan trek. Mandalika Grand Prix Association memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Nggak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balapan WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balapan seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini juga jauh baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021. Tapi, ada juga pembalap yang mengeluhkan soal lintasan yang licin serta kotor. Namun, kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru. Sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar. Umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus. Jelasnya, untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit. MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman, BMW, akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini ada banyak event yang digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priandi. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor. Selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit, hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas dan ban motor itu bisa hilang, tandas Priandi. Sementara itu, Komandan Lapangan WSBK Mandalika 2022 Jamaluddin mengatakan sebanyak 51.629 penonton hadir di sirkuit. Akumulasi dari balapan di hari kedua dan ketiga, jumlah ini bahkan melebihi kehadiran penonton di sirkuit Donington, Inggris. Di sana itu 42.000 tapi tercatat sebelum pandemi. Mandalika bisa 51.000 lebih, ini jadi kesuksesan bersama, katanya. Logistik WSBK Mandalika 2022 mulai diangkut ke Australia. PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat menyatakan logistik ajang World Superbike yang telah digelar di sirkuit Mandalika mulai diangkut menggunakan pesawat kargo menuju Australia. Logistik WSBK Mandalika dibawa mulai hari ini ke Australia. Ketua Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Arif Harjanto di Praya. Ia mengatakan, logistik WSBK dijadwalkan berangkat dari Bandara Lombok dengan 2 penerbangan, yaitu 14 November 2022 pukul 23.59 WITA dibawa menggunakan pesawat Qatar Airways Boeing 777-200F rute Lombok Victoria, Australia. Sedangkan pada 15 November 2022 pukul 10 WITA, logistik dibawa dengan Silkway Boeing 747-400F rute Lombok Victoria, Australia. Hari ini logistik dari sirkuit Mandalika mulai dibawa ke Bandara Lombok dan selanjutnya dibawa menggunakan pesawat kargo menuju Australia, katanya.
Sebelumnya, semua logistik ajang World Superbike pada 11 hingga 13 November 2022 yang dibawa melalui jalur transportasi udara melalui Bandara Internasional Lombok telah tiba di Badok Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 1 November 2022. Total ada 176,05 ton kargo logistik ajang balap motor WSBK 2022 Mandalika yang tiba melalui Bandara Lombok, kata Humas PT Angkasa Pura I Bandara Lombok Arif Haryanto. Hari Minggu 30 Oktober, sebanyak 148 ton kargo logistik ajang balap motor World Superbike 2022 telah tiba di Bandara Lombok. Logistik tersebut diangkut oleh 2 pesawat kargo jenis Boeing 777 Fighter, masing-masing milik maskapai Qatar Airways dan Ethiopian Airlines. Setelah menurunkan muatannya di Lombok, kedua pesawat tersebut kemudian bertolak ke Hong Kong, katanya. Pembalap Pata Yamaha asal Turki Toprak Rezgetioglu akhirnya menunaikan janjinya menyantap ketoprak usai Race 2 World Superbike atau WSBK Mandalika Minggu kemarin 13 November 2022. Meski baru pertama kali menjajalnya, dia mengaku telah menyukai makanan khas Indonesia tersebut. Disita dari tayangan Trans7 dan Twitter @yamaharacing.com, Toprak yang telah duduk di kursi diberikan sepiring ketoprak yang sayur-sayuran dan saus kacangnya dibuat terpisah. Dia langsung menunjukkan makanan tersebut ke kamera dan mulai menyantapnya. Uniknya, dia menyantap satu demi satu sayuran yang tersedia di piring. Hingga akhirnya dia ingatkan untuk mengaduk atau menyampur semuanya dengan bumbu kacang yang telah disediakan. Lebih baik seperti ini, tidak dicampur, ujar Toprak yang ingin agar sayuran dan bumbu kacangnya terpisah, dikutip Senin pada 14 November 2022. WSBK Mandalika, gadis berbaju adat curi perhatian Dorna. Ajang balap World Superbike Championship 2022 atau WSBK yang berlangsung di sirkuit Mandalika diramaikan dengan para perempuan yang mengenakan pakaian adat lokal. Jadwal WSBK Mandalika 2022 berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit sejak Jumat 11 November 2022 dan akan digelar hingga Minggu 13 November 2022. Bagi para penonton, khususnya pemegang tiket VIP WSBK Mandalika 2022, mereka tidak hanya menyaksikan balapan tetapi juga mendapat akses pit walk. Penonton berkesempatan mengikuti sesi pit walk yang berlangsung pada Sabtu 12 November 2022 sekitar pukul 10:35 WITA atau setelah Superpole WSBK. Para pengunjung bisa melihat motor-motor yang digunakan para pembalap, namun mereka tak bisa terlalu dekat dengan kuda besi itu karena dipasang garis pembatas. Sesi pit walk ini juga diramaikan oleh beberapa gadis yang menggunakan pakaian adat Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama MGPA, Priyadi Satria mengatakan, hal itu dilakukan untuk mempromosikan budaya lokal ke dunia internasional. Baru kali ini, WSBK bukan merupakan ajang utama MGPA. Memang, kami menyelenggarakan WSBK, tapi salah satu ajang utamanya adalah Lombok Sumbawa Festival. Makanya di ajang kali ini, kami tampilkan sosial budayanya Nusa Tenggara Barat. Jadi di pit lane walk, ada wanita menggunakan perangkat baju daerah. Itu menjadi tontonan sendiri bagi pembalap, timnya, dan Dorna, ucap Priyandi. Priyandi mengungkapkan bahwa Dorna Sport selaku penyelenggara WSBK terpukau dan kerap bertanya soal baju hingga aksesoris yang dipakai para gadis tersebut. Dorna melihat wanita-wanita itu dan mempertanyakan bajunya handmade ya. Gelangnya terlihat bukan bikinan pabrik. Saya kasih tahu bahwa gelang itu diketok, satu-satu dibentuk. Buat mereka ini sesuatu yang belum pernah dilihat, tutur Priyandi. Ada satu wanita berdiri di depan garasi tertutup yang tidak terpakai. Sama Dorna dipanggil, disuruh pindah berdiri di garasi yang terbuka, sehingga kalau orang foto bisa kelihatan baju adatnya. Artinya, mereka turut serta mempromosikan, ujarnya.
Penampilan para gadis berbaju adat itu tidak hanya mempromosikan Nusa Tenggara Barat, tapi juga menjadi salah satu upaya MGPA untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap USBK. Selain itu, Priyandi juga sudah menyiapkan budaya lokal lainnya untuk ditampilkan sebelum balapan pada hari terakhir penyelenggaraan USBK Mandalika, Minggu 13 November 2022.